Selamat siang Bapak-bapak, Ibu, dosen arsitektur. Siang ini kita akan melakukan sidang tugas akhir oleh mahasiswa yang bernama Fendi dengan judul Pusat Kegiatan Seni dan Budaya Dieng, Jawa Tengah. Sebagai awalan kita akan persilakan Fendi untuk presentasi singkat tentang tugas akhirnya. 10 menit maksimal, silakan. Terima kasih Ibu Monik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam sidang yang mulia ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Astrid Habsyairah Harjo selaku Ketua Dosen Penguji. Terima kasih kepada Bapak Randi Dwi Andra Yusir selaku dosen penguji 2. Terima kasih kepada Ibu Dian Monika Evelyn Basri selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Bapak Finansa Bakhtiar selaku Ketua Program Studi Arsitektur dan juga sebagai observer dalam sidang skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam sesi sidang yang mulia ini. Perkenalkan, nama saya Fendi, saya dari BEK 7 Program Arsitektur Tanjung University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pusat Kegiatan Seni dan Budaya Dieng yang terletak di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pusat Kegiatan Seni dan Budaya Dieng adalah sarana dan prasarana untuk melestarikan kesenian budaya Dieng yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan ke kawasan Dieng. Yang diharapkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke kawasan Dieng dilengkapi dengan fasilitas pertunjukan, pelayanan, pendidikan, pelatihan, penunjang, pendukung, dan pengelola, yang mana perencananya juga mempertimbangkan pengaruh kondisi alam sekitar dan fenomena budaya yang ada di Dieng, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan terkait perkembangan wisata di Dieng. Pusat kegiatan seni budaya Dieng akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas modern, menerapkan teknologi berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Di samping itu, dalam operasionalnya juga pusat kegiatan ini menerapkan sistem daur ulang sampah, sehingga tidak mencemari lingkungan. Lokasi pembangunannya yaitu terletak di Jalan Raya Dieng, Dusun Karangsari, Kelurahan Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk suhu di lokasi pada siang hari dari 15 sampai 20 derajat Celcius dan pada malam hari 5 sampai 10 derajat Celcius. Lokasinya strategis yaitu dekat dengan Terminal Sutel Aswatama, SPBU, Museum Kaliasa, Wisata Candi, dan Pasar Kaliasa. Setnya sendiri menghadap ke timur-timur laut, sehingga view pada depan set itu merupakan view yang sangat baik. Di pusat kegiatan ini dibangun di atas lahan 3 hektar. Beberapa pelaku kegiatan yang ada di dalamnya yaitu terdiri dari pengunjung ada wisatawan lokal, ada wisatawan asing, ada pengguna itu dibagi jadi kayak seniman, kelompok masyarakat atau instansi, ada juga pengelola dan juga pengguna lain. Pengguna lainnya ini yang dimaksud di sini adalah kayak yang mendukung aktivitas yang ada di dalamnya, seperti kayak penjual makanan, peloket, keamanan, dan parkir. Bangunan pusat kegiatan seni dan budaya Dieng ini mempunyai beberapa pendekatan konsep, yaitu sebagai ikon wisata Dieng, terdapat unsur bentuk bangunan sejarah dan adat setempat. Bentuk dasar bangunannya mengandung arti dari nama Dieng itu sendiri, berorientasi pada alam sekitar, dan terdapat sistem bangunan berkelanjutan. Untuk penataan setnya pada pusat kegiatan seni dan budaya Dieng ini menggunakan zoning dasar publik, semi-publik, service, dan privat, dan juga menggunakan skema zoning filosofi yang ada pada Rumah Joglo. Di mana di dalam filosofi Rumah Joglo itu pembagian zoningnya ada 4, yaitu pendopo, peringitan, dalem, dan gandok. Untuk pengaplikasiannya,
Untuk pengaplikasian konsep zoningnya tersebut dibedakan berdasarkan jenis kegiatan dan ruangan yang digunakan. Pada pendopo terdiri dari gedung parkir, lobi area, ruang tunggu, loket, dan pengecekan tiket yang berfungsi sebagai penerima tamu. Pada area peringgitan yang berupa lorong, terus pada area dalam itu area inti di mana terdapat gedung utama atau gedung teater indoor, gedung teater outdoor yang digunakan untuk kegiatan inti dan juga digunakan sebagai focal point pusat kegiatan seni dan budaya ini. Pada area ini juga terdapat gedung pameran, pelatihan, workshop, pengelola, seminar multimedia, perpustakaan, masjid, serta pasar kuliner dan souvenir. Pada area Gandok terdapat gedung ME, bak sampah, dan entrance service. Letak gedung utama itu pada kontur tanah yang tinggi, sehingga masa bangunan mempunyai view yang sangat baik dari dalam maupun dari luar area. Untuk masa bangunan pada pusat kegiatan seni dan budaya Dieng ini diambil dari filosofi rumah joglo, karena di dalamnya juga terdapat dari arti nama Dieng itu sendiri. Nama Dieng itu berasal dari kata ardi yang berarti gunung dan hyang yang berarti dewa atau pencipta. Bentuk gunung mempunyai simbol segitiga, di mana dua sudut di bawah yang berarti makhluk hidup dan satu sudut di atas yang berarti sang pencipta, yaitu mempunyai makna mengingatkan kepada makhluk hidup untuk tentang keagungan sang pencipta. Simbol ini dipakai pada rumah adat joglo, terutama pada bagian atapnya. Sehingga pada bentuk dasar gedung kesenian pusat kegiatan seni dan budaya ini juga mengambil dari nilai filosofi yang ada pada bentuk atap rumah joglo. Zona parkir mempunyai pola sirkulasi yang diambil dari bentuk dasar Candi Arjuna, di mana mempunyai bentuk badan bangunan persegi dan juga atap segitiga sama sisi. Pelaku kegiatan melewati entrance utama mengikuti alur jalan yang diarahkan ke lobi, sehingga pandangan pengunjung itu langsung mengarah kepada area lobi. Nah, bentuk ini mempunyai makna bahwa arti kehidupan manusia itu mempunyai tujuan yang sama. Setelah itu di area ini juga terdapat pemakaian kayak sculpture Dewi Padi atau kayak simbol yang digunakan pada masyarakat setempat itu dipercaya membawa kesejahteraan dan kehidupan. Ya, yang dengan pengharapan pengunjung yang datang senantiasa mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Terdapat gedung teater tertutup dengan kapasitas 800 tempat duduk dan gedung panggung teater terbuka dengan kapasitas 560 tempat duduk. Konsep peletakan masa bangunan dan penataan ruangnya dibuat berdasarkan analisa pengguna, hubungan kedekatan ruang, dan analisa set. Pusat kegiatan seni dan budaya ini menggunakan beberapa simbol Jawa seperti gunungan, telacapan, Soko Guru, dan Candi Bentar. Pada konsep penataan ruang yang dalam, gedung kesenian ini juga menggunakan konsep zoning dasar pada rumah joglo, yaitu di mana area publik terdiri dari pendopo, peringgitan, dan emperan, yang di dalamnya terdapat ruangan lobi, ruang tunggu, snack and drink, koridor, loket masuk pertunjukan, ruang antrian, dan toilet. Untuk area semi publik terdiri dari omajero, di mana di dalamnya terdapat ruang pementasan dan panggung pertunjukan. Pada area tersendiri terdiri dari sentong tengah, sentong tengen, dan sentong kiwa, yang terdiri dari ruang bestek, ruang kontrol, ruang artis, makeup artis, ruang kostum, dan lain sebagainya. Sedangkan pada area servis terdiri dari gandok, di mana di dalamnya terdapat ruang transit barang, gudang properti, gudang alat, scan, ruang istirahat, dan sebagainya. Untuk struktur yang digunakan dalam bangunan ini yaitu fondasi footplate yang digunakan untuk secara umum keseluruhan bangunan yang ada di area ini. Sedangkan untuk gedung utamanya sebagian menggunakan tiang pancang dan strukturnya menggunakan struktur bentang lebar yang dikombinasikan dengan rangka portal. Demikian presentasi dari saya. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Fendi atas paparan mengenai desain tugas akhirnya. Sekarang saya buka sesi Q&A
untuk para dosen penguji. Silakan Bu Astrid, Pak Randy. Mungkin Bu Astrid dulu kali. Ya, silakan Bu Astrid. Dari tadi saya mic-nya mati. Ya, diulang lagi. Ya, panjang dan Astrid sudah ngomong. Udah ngomong dari tadi. Pantes. Enggak, saya Daftar pertanyaan. Oke. gara-gara tadi ada yang ngebel di depan jadi langsung aduh mati langsung dimatiin. Oke. Ya, terima kasih untuk paparannya, Fendi. Proyeknya menarik, gitu. Secara konsep juga menarik. Saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi sepakat atau kurang sepakat, gitu ya, dengan apa yang dikerjakan oleh Fendi. Segala pertanyaan saya itu sebenarnya jangan nervous ya, pertanyaan saya lumayan banyak. Cuman pertanyaan saya itu tidak menyangkut misalnya penulisan skripsinya, teknis atau tata bahasa dan sebagainya, enggak gitu. Saya lebih ke intinya desainnya dan seperti biasa analisa gitu ya. Gitu. Jadi analisa sama sebenarnya asal desain itu dari mana. Nah, itu terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori tapak, terus kategori bangunan, kategori studi kasus atau preseden, ya, dan mungkin cara pengilustrasian gambar aja sih, gitu, untuk menggambarkan konsepnya. Jadi saya mulai dari tapak dulu, gitu. Ini sistemnya gimana? Mau saya nanya terus Fendi jawab, atau mungkin saya nanya dulu banyak satu kategori terus Fendi jawab satu-satu, gimana kira-kira lebih enaknya? Fendi kira-kira lebih nyaman dengan yang mana? Sebenarnya lebih nyaman ini sih. Lebih nyaman dikelompokin dulu baru dijawab gitu. Oke. Ya. Per kategori aja ya. Jadi untuk kategori tapak saya minta penjelasannya tentang analisa makro terhadap fungsi tapak dari skala pencapaian secara provinsi dan perkotaan dan korelasinya terhadap kebutuhan fungsi proyek. Jadi saya belum lihat analisa makronya gimana, ya. Terus yang kedua terkait dengan pertanyaan pertama, mungkin kalau misalnya Fendi bisa tunjukin lewat Google Earth atau Google Maps gitu ya, Google Earth yang
yang di internet atau misalnya di apps gitu, saya mau lihat konteks lokasinya seperti apa sih gitu. Karena jujur aja ketika kita ngelihat videonya itu kan ini ya alamnya itu kan alam buatan yang ada di dalam software gitu ya, jadi kita nggak terlalu melihat sebenarnya konteksnya seperti apa gitu. Nah terus terus saya pengen tahu terkait dengan analisa tapak gitu ya. Jadi antara lain sih sebenarnya tentang view ke dalam dan keluar gitu. Di dalam skripsinya itu hanya ada teks gitu loh. Jadi kalau keluar ini kelihatan apa, kalau dari luar ke dalam kelihatannya apa. Nah sebenarnya alangkah baiknya kalau misalnya itu bisa ditambahkan foto gitu ya. Jadi we're not going to take your words for it. Kita nggak hanya percaya dengan informasi yang disuplai oleh Fendi, tapi kita sebaiknya sih melihat sebenarnya seperti apa sih area sekitarnya terkait dengan view dari dalam keluar dan dari keluar ke dalam juga seperti itu. Nah itu karena bisa memberikan masukan yang berbeda tentang zonasi tapak gitu ya, seberapa positif negatif view itu pengaruhnya terhadap rancangan tapak dan rancangan bangunan itu gimana. Terus pertanyaan saya yang keempat terkait dengan analisa angin gitu ya. Jadi bentukan yang ada di analisa, di bagian analisa angin itu sama bentukan rancangannya itu beda. Nah justifikasinya apa gitu. Justifikasi gimana bisa berubah dan kemudian pengaruhnya, kan tadi kan Fendi juga bilang bahwa di papernya dibilang pakai penghawaan alami lah segala macam gitu ya. Nah sebenarnya justifikasi terhadap dari kondisi angin gitu ya, terhadap konfigurasi bangunan, terhadap pengadaan penghawaan alami itu gimana? Gitu. Terus saya juga ngelihat ada analisa orientasi matahari gitu ya, tapi kok sepertinya nggak ada korelasinya nih sama rancangan bangunannya, terus sama rancangan tapaknya juga nggak ada hubungannya. Jadi untuk apa? Gitu. Nah pertanyaan saya yang keenam adalah bentukan tapak itu nggak simetris sebetulnya ya. Mungkin ya agak simetris, cuman pas di bagian belakangnya itu kan dia ke arah north east gitu ya, ke arah timur laut gitu, dia kan memanjang gitu ya. Nah tapi desainnya itu seakan simetris. Nah pertimbangannya apa gitu untuk memasukkan unsur simetri itu, padahal tapaknya itu seperti itu. Nah pada akhirnya apa sih yang menjadikan rancangan pada tapak itu akhirnya menjadi sesuatu yang khas ada di situ dan tidak bisa dibangun di tempat lain. Itu karena ketika itu misalnya rancangan itu simetris dengan bentuk dan sonasi seperti itu, mungkin kalau saya pindahin itu bisa nggak dia dipindah dan dibangun dengan cara yang sama gitu ya. Pertanyaan ke-7 ini analisa angin lagi, tapi ini bagaimana jadi bagaimana arah angin yang sudah dianalisa itu mempengaruhi terhadap perolehan energi listrik terbarukan yang diciptakan dalam tapak gitu. Karena kok kayaknya nggak ada korelasinya dari rancangannya. Terus saya nggak ngelihat kesimpulan terhadap analisanya. Jadi maksudnya ada rekapan analisanya gitu. Kemudian berarti temuannya apa aja nih? Temuannya terkait dengan sirkulasi begini, temuannya terkait dengan orientasi matahari begini, maka apa yang benang merah yang harus ditarik tuh apa gitu. Nah itu biasanya terus hasilnya adalah jadi jika permasalahan ini maka opsi untuk penyelesaian adalah A, B, C, D. Nah ini biasanya terus tertuang di dalam zonasi tapak gitu
ya. Hmm. Nah, terus pertanyaan ke-9, pendekatan perancangannya bisa nggak sebenarnya? Saya cuma nanya aja ya, karena kalau buat saya di dalam itu kelihatannya kan di luar dari tempat parkirnya, ini kan kayak area Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya gitu ya. Jadi orang parkir di luar, terus masuk ke dalam itu area pejalan kaki. Nah, kalau memang ini adalah area pejalan kaki, nah sebenarnya moda transportasi apa sih yang sebenarnya utamanya orang gunakan untuk ke sana yang konteks gitu? Apakah ada delman, ada kuda, ada beca, ada bentor atau apa gitu, karena nggak ada pengakomodasian terhadap transit gitu ya, transit stop untuk sedianya untuk pejalan kaki. Bus oke lah gitu, tapi ini kok banyak yang berupa lebih ke kendaraan pribadi gitu. Nah, karena untuk kalau untuk saya ya, proyek pusat kebudayaan ini kan sebenarnya proyek yang mengetengahkan pengalaman gitu ya, pengalaman penggunanya. Jadi sebagai seorang turis, kalau misalnya Fendi traveling gitu ya, Fendi kan misalnya Fendi travel ke mungkin ke pantai gitu. Nah, berarti pengalaman itu dimulai sejak Fendi tuh berangkat gitu. Sejak berangkat, oh saya ke sana naik ini seru deh, saya lihat pemandangan ini, terus saya lihat suasananya begini, saya lihat misalnya kalau misalnya di Lombok atau di Bali gitu ya, saya lihat kebudayaannya gini. Begitu saya sampai, saya turun dan saya bayar kendaraannya itu, terus saya main-main dan segala macam, saya belajar, saya lihat ini itu, saya foto-foto. Nah itu habis itu penggunanya itu beraktivitas di dalam tapaknya, habis itu dia pulang dengan apapun moda transportasi yang digunakan. Jadi yang harus diingat ketika terutama ketika menggarap proyek pariwisata adalah memorability-nya, creating memory. Nah itu jadi kalau untuk saya mempertanyakan gitu loh, pendekatan apa sih yang bisa nggak dilakukan pendekatan lain terhadap desainnya dengan mengutamakan misalnya oke lah si kendaraan pribadi itu mungkin bisa disampingkan gitu, tapi ada fitur lain yang bisa diketengahkan yang dieng banget gitu. Oke. Ini terkait site dulu. Ada yang mau dijawab dulu? Ini mungkin saya klarifikasi dulu untuk poin-poin pertanyaan dulu kali ya, Miss ya, Mas ya, biar nggak miss di pertanyaannya ya. Boleh. Jadi untuk yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama itu analisa makro terhadap analisa makro lokasi terhadap wilayah gitu, Miss ya. Terus fungsi proyeknya gitu ya. Ya. Terus yang kedua untuk Google Map-nya, untuk lokasinya nanti bisa saya share. Tapi untuk kondisi Google Maps ada foto-foto terkininya sebenarnya, Miss. Jadi nanti bisa saya share foto-fotonya. Kalau untuk di Google Map itu berbeda, soalnya kondisi yang di Google Map kan berapa tahun yang lalu, sedangkan yang sekarang kan udah ada kemarin waktu terakhir saya lihat ke lokasi, udah ada beberapa perubahan di set. Jadi udah ada beberapa pemerataan, udah ada bikin kayak pembatas-pembatas gitu, nanti bisa saya share. Ya, terus yang ke poin yang ketiga itu terkait. Maaf Fendi, halo. Ya. Ya, Fendi, saya potong sedikit. Mungkin lebih cepat kalau kamu langsung aja mengulang pertanyaan dan jawabannya apa gitu. Karena tadi kan pertanyaannya cukup banyak. Kalau kamu satu persatu bahas begitu terus dijawab lagi kan 2 kali kerja gitu. Mendingan tiap pertanyaan kamu ulang pertanyaannya supaya jelas, kemudian jawabannya dari Fendi apa. Kalau misalnya jawabannya berupa file yang akan di-share, silakan langsung share sambil kamu ngomong di mic. Ya, silakan. Iya, bisa present now juga sih kalau misalnya emang ada yang mau di-share gitu kan ya. Ya, silakan.
Dari nomor satu lagi, Kalau Fendi. Oke, berarti dari yang pertama itu dari analisa makro ya, maksudnya dari analisa makronya itu posisi Diengnya terhadap wilayah Banjarnegara mungkin gitu ya, Miss ya? Mm-mm. Ya, Analisa jadi makronya, karena kita sebagai audiens kita pengen dapat ininya, apa namanya, konteksnya, pencapaiannya gimana gitu. Nggak kebayang aja sih. sebenarnya untuk analisa makronya peranan lokasi Dieng tersendiri itu kepada wilayah Kabupaten Banjarnegara itu yaitu sebagai area wisata alam dan juga hutan lindung. Di situ juga berfungsi sebagai Ada kayak petanya nggak? Ada peta pencapaiannya nggak yang bisa di-share? ada di karya tulis ada, cuman kayaknya nggak terlalu kelihatan deh, Miss. Mm-mm. Bentar, ada saya tunjukin dulu. Maaf agak lama bisa, agak berat. Di sini. Oh, iya. Lagi nyari apa ya, Fendi ya? Ini mau nyari di laporannya itu loadingnya agak lama, jadi saya cari halamannya dulu. Oh, Iya, nggak apa-apa kan bisa.
Saya lagi nyari untuk ininya, untuk kurang lebih jarak antara tempat-tempat pentingnya terhadap area sekitarnya. Agak lama, bisa dilewatin dulu nggak, Miss? Oke, nggak apa-apa. Mau ke pertanyaan berikutnya aja. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya berarti ini untuk yang poin nomor 2, share lokasi Google Map-nya berarti saya lewat persen no aja kali ya? Iya. Dan tadi lewat present now juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak usah di loading. Ya. Oh ya. Masih lama ya, Fendi ya? Atau ada pertanyaan lain yang bisa dijawab lebih cepat untuk menghemat waktu sambil menunggu filenya loading dulu? Mungkin di skip dulu nomor 1, kalau sudah loading kita kembali lagi ke nomor 1. Oh iya ya. Karena kita cuma sampai jam setengah 4. Iya, di skip dulu aja. Iya makanya. Untuk oh ya, ini sambil loading juga. Ya. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya yaitu untuk foto view keluar sama ke belakang set ya, Miss ya. Silakan langsung dijawab aja, Fendi. Fotonya ini saya ada, mungkin untuk analisa angin kali ya. Oke, selanjutnya saya jawab yang bisa dijawab pakai itu dulu, pakai keterangan. Untuk analisa angin dan bentukan kepada bentukan massa, terus konfigurasi bangunan gitu, Miss ya. Jadi untuk pos anginnya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap bentukan massa, namun nanti berpengaruh pada peletakan kincir angin yang ada di gedung utamanya, karena itu juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Untuk gedung utamanya itu menghadap ke jalan utama atau menghadap ke tegak lurus Jalan Raya Dieng, timur-timur laut.
Untuk gedung utamanya juga dia letaknya ada di posisi yang paling tinggi. Jadi angin itu anginnya itu berhembus langsung menerpa di posisi sudut depan bangunan. Untuk peletakan untuk analisa flow desainnya udah ada di laporan untuk posisinya. Jadi untuk peletakan kincir anginnya nanti menghadap ke arah angin. Kalau mungkin lebih cepat, Fendi, ini aja tugas akhir print out-nya aja dihadapkan ke layar gitu. Bisa nggak Iya. sambil kamu tunjuk gitu? Soalnya Oh, kan iya. kita mengawang-awang nih, yang dimaksud yang mana? Oh iya iya. Jelas nggak ya? Halaman berapa sih? Dia halaman bab 3 halaman 31. 3.31, oke. Ya. Yang arah mata angin ya? Ya, jadi di situ terlihat arah mata anginnya, terus pengaruh terhadap zoning tapaknya. Nah, itu juga nanti terpengaruh kepada bentukan massa bangunannya. Nah, untuk pengaruh anginnya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh pada massa bangunannya. Kalau yang saya lihat dari sini, karena massa bangunannya untuk mengatasi nanti untuk mengatasi kayak penghawaan alami atau apa, nanti dia khusus pada bangunannya tuh di sirkulasinya ada di atas, jadi kayak memanfaatkan udara panas yang naik, baru dialirkan dari angin dari luar gitu, biar udara panas langsung keluar menjadi udara dingin gitu, Miss. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya deh. Oke. Terus untuk analisa matahari pengaruhnya terhadap massa bangunan gitu ya, Miss. Untuk analisa mataharinya sendiri itu dia dari barat ke timur, berarti untuk cahaya mataharinya, panas mataharinya itu dia langsung jatuh kepada sudut depan bangunan sebelah kiri. Nah, itu mempengaruhi pemakaian kanopi pada bangunan, yang khususnya untuk yang menghadap ke timur-timur laut atau menghadap ke jalan utama atau jalan raya Dieng. Sedangkan untuk mencapai antara hubungan massa, antar massa bangunan itu dibuat menjadi seperti ada suatu area buat pengunci gitu, atau sebagai sumber poinnya gitu. Jadi area semuanya itu bangunannya kayak bangunan pameran itu dia menghadap ke gedung teater terbuka. Di sini gedung teater terbuka itu di sini sebagai area tengahnya gitu, sebagai area pengikat. Jadi yang langsung kena dampak dari matahari itu lebih ke gedung utamanya, yaitu gedung teater tertutupnya. Nah, sedangkan gedung teater tertutupnya itu didesain dengan dengan menggunakan kanopi pada pintu masuknya itu dengan kanopi sepanjang 1,5 sampai 2 meter. Jadi panas matahari itu nggak langsung masuk ke dalam bangunan gitu.
Terus tetap untuk menghadap ke depan di area atas bangunannya juga dikasih kayak bukaan agar cahaya tetap masuk ke dalam bangunannya. Tapi untuk menghalau panas matahari agar tidak langsung ke dalam bangunan itu ditanamin kayak tumbuhan-tumbuhan untuk agar buat bayangannya itu buat nutupin panas matahari yang langsung mengenai bangunan gitu. Selain itu pada rata-rata semua masa bangunannya itu dilengkapi dengan green wall dan juga green roof. Jadi panas matahari juga tidak langsung mengenai ke badan bangunannya gitu. Oke, kurang lebih ini seperti itu. ya saya terusin aja ya biar agak cepat ya. Lagi pula soalnya Pak Randy juga belum dapat giliran. Iya. Sekarang terkait kategori bangunan, ya, saya mau nanya, kenapa fasilitasnya ini dibentuk berupa bermasa majemuk bukan tunggal? Pertimbangannya apa? Kalau misal memang pertimbangannya untuk penghawaan dan pencahayaan, kira-kira dari desain bangunannya itu kelihatan nggak desainnya? Ada kelihatan buktinya, detailnya gitu ya? Apa mungkin kelihatan dari denah, potongan, atau detail interior? Oke. Terus mungkin bisa ditunjukkan lewat diagram. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ini proses bentukan bangunan satu kompleks ini gimana? Jadi ada nggak konsep dasar yang selain daripada penyesuaian dari bentuk joglo tersebut gitu ya, ada nggak penyesuaian terhadap apa namanya filosofi dari kebudayaan Dieng tersebut gitu? Karena arti nama Dieng itu kan apa namanya bermakna seperti apa ya, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dewa dewata gitu ya sifatnya gitu ya. Nah, mungkin apa ya korelasinya gimana terhadap konsep tapak secara keseluruhan gitu ya. Dan saya pengen nanya, simbol yang ada di fasad bangunan utama itu simbol apa sih yang ada di sebelah kanan dan kiri? Oke, nah terkait dengan itu juga, karena saya ngelihatnya gini ya, ini kan Fendi kan udah berproses gitu ya sekian bulan. Jadi mungkin kalau mungkin dari kacamatanya Fendi itu beda, beda dari saya sebagai orang yang ngelihat cenderung lebih fresh gitu. Kalau untuk saya nggak ngelihat ada konsep yang konsep dasar yang menyeluruh terhadap tapak dan terhadap konteks lingkungan gitu ya. Ini dapatnya dari mana gitu. Nah, terus saya nggak ngelihat korelasinya terhadap masing-masing masa gitu, penghubungannya gimana. Dan ini nih kayak kelihatannya tuh ada berbagai macam bentuk aja di dalam tapak, jadi nggak ada harmonisasinya. Ini kayak kalau misalnya Fendi ke Taman Mini gitu ya, ke TMII, tiap bangunan itu punya karakter masing-masing, tapi mereka itu seperti bersaing gitu lah. Bukannya bersaing ya, tapi mereka itu seperti tidak mensupport satu sama lain, nggak ada hubungannya. Selain daripada mereka dihubungkan oleh akses pedestrian way, akses pejalan kaki. Tapi kalau dilihat misalnya yang paling menonjol, yang tidak ada korelasinya adalah bangunan masjid atau musola. Itu nggak ada kaitannya sama sekali. Ya, terus bangunan panggung atau plaza yang ada di tengah gitu, itu juga nggak ada korelasinya sama sekali. Jadi kayaknya ada sesuatu yang missing, sesuatu yang putus. Makanya saya bilang ini kayak di Taman Mini aja, kita geser ke kanan bangunan dari daerah mana, kita geser berapa ratus meter ada bangunan apa gitu. Nah, kenapa nggak ada konsep yang bisa menghubungkan itu? Gitu ya. Nah, terus terkait sama pencahayaan gitu, ini kan ada dalam presentasinya bilang bahwa menggunakan pencahayaan alami. Pertanyaan saya adalah yang digunakan pencahayaan alami saja atau ada pencahayaan buatan juga, dan ada nggak prosentase gitu ya, prosentase seberapa banyak pencahayaan alam yang digunakan dan seberapa banyak
pencahayaan buatan yang digunakan kalau misalnya memang menggunakan pencahayaan buatan. Kenapa? Karena cahaya alam itu tidak stabil, gitu ya. Ini tergantung banget sama kondisi cuaca dan iklim. Nah, di Dieng itu gimana kondisi cuaca dan iklimnya, gitu. Dan apakah cerah, berawan, berapa persen kalau berawan, gitu. Dan terutama mungkin untuk area museum dan galeri itu biasanya dibantu oleh pencahayaan khusus. Nah, menurut Fendi ini dibutuhin atau enggak? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saya membaca bagian utilitas, konsep utilitas dan sebagainya, tapi saya tidak membaca korelasinya terhadap analisa utilitas dan nggak ada diagramnya, diagram kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya dibilang bahwa saya pakai pencahayaan alami, ya seperti apa, bukaannya di sebelah mana aja, berapa persen bukaannya, dan ada nggak diagramnya terhadap tapak, terhadap bangunan yang menggunakan pencahayaan alami tersebut, itu dipakai di sebelah mana, arahnya dari mana, gitu. Ini diagramnya baik secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi itu nggak ada. Oh iya. Oke, tapi untuk tadi, bisa ini nggak bisa saya sambil jawab nggak? Nanti saya ini biar lebih cepat kali ya. Oke, jadi untuk yang tadi, gimana? Sama satu lagi deh pertanyaan saya terakhir terkait dengan studi kasus atau preseden gitu ya. Jadi ini kalau yang saya lihat adalah studi kasus atau preseden yang digunakan oleh Fendi ini dibaca sebagai pengungkapan fakta doang, sebagai informasi aja, tapi nggak ada analisanya, nggak ada ekstraksinya, maksudnya nggak ada disarikan gitu, misalnya dari fasilitas yang ada di Jogja gitu. Nah, selain daripada info bahwa tanahnya milik ini dikelola oleh siapa, itu kita nggak perlu informasi itu. Yang kita perlukan adalah luasnya berapa, terus hubungan ruangnya gimana, terus kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan desainnya Fendi gitu, misalnya suasana interiornya kah, atau mungkin kalau ada hal-hal seperti sistem sirkulasi, konsep atau gimana, dan dampaknya gimana terhadap proyeknya Fendi. Nah, itu yang diperlukan adalah itu, bukan pengungkapan informasi aja. Gitu. Jadi saya minta sebenarnya itu juga ditambahin gitu ya nanti di revisinya, karena dari situ karena itulah fasilitas yang digunakan itu dipakai, fasilitas yang disebutkan itu dipakai sebagai studi kasus, bukan hanya pengungkapan informasi aja. Itu aja sih. Terserah ini karena waktunya juga sangat singkat gitu ya, terserah mau pertanyaan mana yang dijawab. Kalau misalnya emang ada yang tidak bisa dijawab, saya minta dipertimbangkan dan kemudian dimasukkan ke dalam revisinya. Oh iya. Oke, jadi untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu tadi konsep setnya terus sama konsep pembangunannya gitu, Mas ya. Mas ada satu konsep yang saling berikatan gitu atas semua masa bangunannya gitu ya, Mas ya. Nah, untuk sebenarnya untuk konsep dasarnya Fendi, ya. 10 menit ya untuk menjawab ya, kemudian Pak Randy ya. Silakan sesingkat mungkin. Oke. Jadi sebenarnya untuk konsep dasarnya itu yang digunakan adalah filosofi rumah joglo. Bukan semata-mata dari bentuknya aja, jadi utamanya itu dari filosofinya, di mana nanti yang dipakai itu dari pembagian areanya, terus juga sama dari kalau untuk dari masa bangunannya itu dari bentuk filosofi atau rumah joglonya. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat di gambar visual 3D-nya itu, semua bentuk masa bangunannya hampir mirip. Yang hampir miripnya itu ada beberapa yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus kecuali untuk musola, kalau untuk yang musola emang menggunakan bentuk dasar musola, tidak menggunakan bentuk bangunan, mengikuti bentuk filosofi rumah joglo gitu. Jadi pada intinya benang merahnya yaitu
semuanya menggunakan konsep filosofi rumah joglo maupun di setnya maupun di bentuk bangunannya gitu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada kaitannya dengan apa namanya arti nama dari Dieng itu sendiri. Karena kalau joglo itu bisa ditaruh di mana aja sih di Jawa, utamanya Jawa Tengah. Gitu. Jadi ini sebenarnya rumah joglo itu sendiri, kenapa saya mengambil filosofi rumah joglo dan untuk bangunannya saya mengambil bentuk atapnya. Bentuk atap joglo itu sendiri itu mengandung dari nama Dieng itu sendiri. Jadi maknanya tuh maknanya sama gitu. Jadi mungkin untuk rumah joglo bisa dipakai di yang lain, cuman kalau untuk dipakai di area Dieng ini di dalam maknanya itu sendiri juga mengandung nama Dieng gitu. Terus untuk cuaca ini, masalah cuaca sama iklimnya tadi untuk berpengaruh kepada pencahayaan alami. Untuk pencahayaan alami untuk di gambar visual 3D-nya belum terlalu kelihatan ya Mas ya. Tapi untuk di konsepnya di halaman bab 4 halaman 35 ini ada untuk konsep pencahayaan alaminya. Jadi dia 50 untuk area ini, untuk keseluruhan bangunannya itu kurang lebih 30 sampai 40%. Untuk perhitungannya juga belum saya bikin karena setiap ruangannya itu persentasenya beda-beda. Apanya yang 30 sampai 40%? Jadi misalnya nih untuk area lobby itu dia hampir 75% terdapat bukaan. Jadi cahaya bisa masuk. Sedangkan untuk area-area yang lain kayak area seniman dan itu dia agak minim gitu. Oke, jadi deh, gitu. Ini kan nggak kelihatan ya sebenarnya, baik dari animasinya, dari 3D-nya, dari gambarnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya emang itu yang diklaim oleh Fendi, saya minta ininya aja ditambahin aja. Kira-kira buktinya gimana sih? Gitu. Oh iya, oke. Oke. Terus oke. Udah itu kan bisa. Ya udah. Mungkin segitu dulu. Sekarang saya serahkan mic-nya ke Mr. Randy. Oke, terima kasih. Kedengeran, Fendi? Ya, kedengar, Pak. Oke, selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan Fendi sebagai peserta sidang kali ini. Ya. Ada beberapa sih pertanyaan, tapi waktunya karena nggak cukup, jadi beberapa saja ya. Pertama saya ngasih saran aja dulu nih. Di bab 1, bab 2 itu masih beberapa ada penulisan yang nggak ada sumbernya. Ya. Kemudian di bab 2 itu kan kamu masukin teori. Iya. Teori, irama, intim, natural gitu. Nah, dalam pembuatan museum ini, museum atau galeri ya. Iya. Kan ini kamu buat dengan perkumpulan manusia banyak nih. Nah, yang jadi masukan ya, ini belum ada nih teori tentang pola sirkulasi yang diterapkan di bangunannya. Nah, itu kamu mau menerapkan pola sirkulasi bagaimana? Kan kalau nggak salah ada tuh di materinya, dia linear kah, terus temburan kah, atau cluster lah, tersentral atau grid dan lain-lain gitu. Nah, itu belum ada. Nanti coba bisa lagi. Kemudian ini masuk ke dalam namanya nih, kayak lembar lampiran ya, lampiran data pendukung. Iya. Dari beberapa perhitungan energi ini, kamu udah ngitung banyak nih. Kemudian hasil dari perhitungannya 1083 kilowatt ya per jam. Iya. Terus kemudian dari penghematan energi yang kamu pakai solar panel, total 1598 ya. Jadi saya hitung-hitung nih, kamu ada surplus 514 kWh. Nah, itu bagaimana? Iya. Karena ini kan cuma solar panel. Yang ngincir angin belum ada juga. Nah, itu pertanyaan satu, kamu simpen aja dulu. Oh iya. Tentang kWh. Kemudian
Selanjutnya saran lagi untuk beberapa ini ya apa kayak deskripsi nih kamu di apa namanya nih studi kasus ya? Iya. Studi banding. Nah kalau studi banding kan kita datang, nah kita membandingkan dengan apa yang kita pengen gitu. Nah di sini kamu nggak tahu ya, ini sesudah pandemi atau belum? Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak ngambil dari internet, kemudian hanya menulis data-datanya saja tanpa ada analisanya, dan di akhirnya tidak ada kamu masukkan itu positif negatifnya untuk bangunan yang kamu ambil nanti kamu desain tuh bagaimana. Intinya positif negatif dari studi banding yang kamu ambil itu apa? Itu belum ada. Kemudian Pak, suaranya agak putus-putus. ini terkait dengan studi banding. Kamu harus lampirkan, kedengaran nggak? Ya ini baru kedengaran ya. Nah, kamu harus lampirkan itu positif dan negatifnya dari studi banding ke desain kamu itu apa sih? Jangan hanya ambil data tapi diteoriin doang gitu tanpa ada analisanya. Oh iya. Oke. Kemudian, nah ini skripsi di bab 3. Ini banyak beberapa di bab 3 ya. Itu terkait dengan analisa, itu masih banyak yang kosong. Contohnya ini kayak di utilitas. Nah, analisa utilitas bangunan itu kamu cuman teori saja tanpa ada ilustrasi, minimal sketsanya lah, gambarnya bagaimana, itu air kotornya lari mana, contohnya bagaimana. Nah, itu banyak di beberapa analisa terkait dengan utilitas, ilustrasinya nggak ada, hanya tulisan saja. Dan kemudian di bab 4-nya terkait dengan bab 4 ini kan konsep ya, hasil akhir dari analisa kamu ya. Diingat dulu nih. Jadi bab 3 itu analisanya, bab 4 tuh hasil akhirnya. Ibaratnya kamu gambar kerjanya udah masukin aja di situ. Nah, ini di bab 4 terkait dengan utilitas juga, itu belum ada sketsanya, minimal di denah atau set plan lah. Ya, kalau air kotor itu kamu bikin air kotornya ngalir kemana, buangan kemana, air bersih ngambil dari mana. Gitu. Diagram utilitasnya. Ya, betul. Kemudian di skripsi juga nih di konsep kamu ada penjelasan material bangunan, tapi nggak dikasih gambarnya material apa aja nih. Misalnya pakai parket, pakai kayu, jenisnya kayak gimana, itu nggak ada, hanya tulisan saja gitu. Nah, itu bisa ditambahkan mungkin. Itu deskripsi. Nah, konsep pencahayaan juga nih, ini sama sih, pencahayaan, keamanan dan lain-lain itu kamu minimal harus lampirkan lah. Kalau di konsep tuh hasil akhirnya tuh seperti gimana sih ya yang kamu buat gitu. Jangan sampai konsep yang kamu buat itu cuma teori aja, bedanya dengan analisa apa gitu. Dan di analisa juga harus ada contohnya biar orang tuh tahu. Nah, itu kalau bisa di konsep dilampirkan, dilampirkan ya gambar yang kamu buat tuh seperti gimana sih? Bisa 3D-nya, bisa sketsa, itu nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Kemudian ya itu bentar kamu lampirin aja lah, itu sarannya. Kemudian konsep hemat energi juga nih sama, solar panel tuh yang saya bingung solar panelnya itu bisa dibentuk tuh bagaimana itu. Ntar itu PR buat kamu gitu. Bentuk kayak wayang begitu. Yang saya tahu solar panel itu kalau dibentuk itu custom dan mahal, saya nggak tahu. Kalau dipotong itu pecah semuanya. Kemudian kincir angin, nah itu bagaimana aplikasinya di atas. Sedangkan analisa angin kamu tuh dari utara selatan itu nyerong, ya sedangkan di sebelah samping gitu. Nah itu coba kamu pahami. Terus nggak ada kaitannya soalnya. Rainwater harvest-nya itu di mana? Nah itu nggak ada di konsep kamu harus letakin posisi di mana, diagram bagaimana, terus penggunaannya untuk apa. Kemudian green wall, green roof itu ada sih analisanya, tapi memang kaitannya dengan desain tuh masih belum maksimal lah. Terus AC, sprinkler, nah itu peletakan di gambar belum ada. Nah coba ntar ditambahkan. Ya. Udah deskripsi. Nah balik kita ke gambar kerja nih.
yang paling fatal. Nah, ini saya share screen ya. Ya. Ini bentar nih, saya bingung nih karena baru pertama kali pakai ini nih. Laporan tugas akhir. Video animasi. Nah, masuk nggak share screen ya? Kelihatan Masih loading, Pak. Loading ya? Oh iya, kelihatan. Kelihatan ya? Itu gambar apa? Oh iya, ini kelihatan. Gambar apa yang kamu lihat? Ini dia tampak muka lobby ya, Pak ya. Terus ada. Oke, dalam konsep kamu kan kamu bahas tuh dalam gubahan massa transformasinya dalam bentuk rumah Jawa ya. Dan lihat transformasi bentuknya yang sedemikian rupa. Nah, dalam tampak visual yang saya komentarin, ketika orang lewat nih, mata manusia lewat. Nah, yang terlihat tuh bangunan utamanya, malah depannya. Justru bangunan utama ditutup dengan bangunan depannya. Coba kamu lihat deh. Kamu play. Jadi sia-sia konsep yang kamu buat, nggak kelihatan dari depan gitu. Oke. Nah, makanya coba kamu pikirin lagi. Itu pertanyaan di desain lah. Nah, itu coba kamu lihat dalam view mata manusia, itu desain yang kamu buat konsepnya wah dan megah, besar, itu nggak kelihatan dari depan. Tapi memang seperti itu, saya nggak tahu ya. Itu pertanyaan buat kamu. Oke. Itu di 3D kalau nggak salah ada di 1,36, 1 menit 36 detik lah videonya. Kemudian itu bangunan utamanya nggak kelihatan. Selanjutnya ya ini mah yang kecil-kecil lah. Ini pertanyaan selanjutnya tadi ya, yang lanjutan tadi panel surya kenapa bentuknya seperti itu, bisa dijelaskan kan nanti, itu nanti. Kemudian di gambar kerja ya, bentuk konsep gubahan massa dengan gambar kerja itu nggak sesuai. Karena di gambar kerja sama di konsep tuh beda. Maaf Pak, nih suaranya agak putus-putus. Bentuk konsep ya. Konsep kamu gubahan massa kan di atasnya ada atap tuh. Tapi di aplikasi nggak ada. Ya kan? Nah, itu coba dicek. Atap. Dan ini yang penting nih, saya mau ngasih tahu dalam pembuatan gambar kerja. Iya. Masuk nggak gambarnya? Iya, denah Pak ya? Ya. Nah, dalam pembuatan gambar kerja, kalau kamu mau misahkan denah-denah kecil-kecil ya, dalam lingkup set plan, nah itu diusahakan ada keplannya di atasnya. Jangan sendiri begini. Paham kan? Pak, suaranya agak kurang jelas, maaf. Dari gambar yang kamu buat, kedengeran nggak? Iya, nih udah mulai. Ini kan bikin denah ya. Bikin denah. Denahnya denah auditorium. Nah, jika kamu membuat denah terpisah, diusahakan ada keplannya di atas. Oh iya. Ya, jangan seperti ini gitu. Karena ini nggak tahu bagian mana yang kamu buat. Lokasi di mana gitu. Kemudian selanjutnya, kalau nggak salah di set plan kamu itu ada konturnya ya. Nah, itu bagaimana? Saya belum melihat analisa kamu, cara penyelesaian kamu terhadap kontur itu belum ada. Nah, itu kamu catat aja. Terkait dengan kontur. Dan lanjut lagi ke gambar kerja.
Ini beberapa gambar kerja masih banyak yang perlu diperbaiki lagi ya terkait dengan penempatan captain-nya. Ini beberapa gambar masih captain-nya masih belum ada, tinggal ditambahin. Dan ini apa potongan apa side plan ini nggak ada gitu. Coba kamu buat nantinya yang memanjang tuh yang satu side itu dipotong tuh gimana sih kelihatannya? Karena kan nih lahannya luas ya. Kita juga harus ngelihat nih kalau secara keseluruhan gimana sih side plan-nya gitu kalau dipotong. Oke, kedengaran nggak? Halo? Iya. Halo? Kedengaran nggak? Udah kan? Side plan ya? Potongan side plan yang jangan potongan lupa. Karena belum ada kan potongan side plan. untuk potongan slide sebenarnya udah ada, Pak. Dia Gimana? dari gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya tuh di mana? Saya nggak nemuin sih, cuman potongan Di kecil-kecil saja. area belakang tuh itu dia. Saya di sini ada gambar potongan set vertikal. Di gambar arsitektur. Yang ada hanya potongan ini saja nih. Cara satu set dari ujung ke ujung tuh belum ada. Kamu membuat terpisah-pisah gitu. Hanya ini saja yang saya lihat. Oh, iya. Karena di setplan tuh nggak ada notasinya. Potongan tuh di setplan nggak ada, tampak di setplan tuh nggak ada notasinya. Nah itu ntar kamu buat aja di setplan. Dan ditampak ya. Nah ditampak ya ini sebenarnya sepele sih. Tapi harus saya bilang juga ya. Gitu, Pak, ya. Di gambar tampak tuh kalau bisa di gambar tampak tuh kalau bisa dibuatnya, kamu kan ini udah tugas akhir ya, bukan studio lagi gitu. Kalau bisa gambarnya lebih rapi. Ini ditampak, kita lihat gambarnya masih kurang rapi terkait dimensi, terus notasi kolom itu harus ada. Kemudian notasi bukaan sama kaca itu harus dibedain ya. Ini mana kaca, mana kayu, mana pintu, itu bukaannya harus jelas ditampak. Kemudian kalau saya gambar tampak nih bukan pakai belakang, itu ada notasinya. Ini belakang mana? Karena depan sama belakang kamu kan sama. Tuh, ya kan? Depan sama belakang kamu karakternya sama gitu. Makanya kalau saya sih biasanya gambar nggak pakai tampak depan, tampak belakang. Ada notasinya sendiri. Oke, denger ya. Kemudian yang terakhir nih, saya juga udah terkait dengan sampah. Itu kan sampah di belakang semua. Tadi kamu jelasin kan ada daur ulang sampah tuh. Tapi di setplan tuh nggak ada. Bangunan tempat daur ulangnya di mana? Sedangkan bak sampahnya di belakang. Itu bagaimana proses menuju ke sana gitu dalam membuang sampahnya? Apakah lewat sirkulasi umum atau ada jalur khusus? Nah itu kamu simpannya sendiri. Oh iya. Nah sama satu lagi nih, di sini kamu harus nambahin ya. Detail-detail penting itu masih kurang. Detail-detail penting dalam gambar tuh kamu masih kurang banget. Coba ditambahin nanti terkait dengan detail-detail interior tuh nggak ada. Minimal sketsa lah. Interior kamu tuh gimana sih? Cara displaynya. Terus modelnya bagaimana dia. Kemudian detail tamannya tuh gimana sih kalau ada. Sama eksterior. Misalnya kalau ada patung tuh gimana detailnya. Dan kalau ada detail-detail kayak arsitektur tuh kayak fasad, green wall, green roof. Nah itu perlu didetail lebih jelas. Jangan hanya detail bulat aja tapi nggak ada dimensinya, cuma tulisan doang gitu. Nah coba dilengkapin lagi gambar detailnya untuk biar gambar kerja kamu tuh jelas gitu. Ya, oke. Oke, itu saja dari saya sih. Terutama di gambar kerja ya, kamu perlu dirapin lagi dalam penggambaran arsitekturnya masih sedikit berantakan, tapi setidaknya gambar keseluruhan kamu sih udah baik.
Dan dari saya cukup sih, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Monik. Terima kasih Pak Randy. Ada yang mau ditambahkan, Fendi? Silahkan, nggak sampai 10 menit ya, 7 menit saja, silahkan. Oh, oke. Jadi ada beberapa yang mau saya tambahkan terkait tadi dari Pak Randi ya. Untuk yang pertama, untuk perhitungan ini Pak ya, selain solar panel ya Pak, itu sebenarnya itu udah ada, itu ada di paling bawah. Jadi total dari 1598 itu tuh di situ ada solar panelnya, udah ada kincir anginnya ada di sebelah kiri, kincir anginnya ada di sebelah kanan nih. Pada di kalau yang di halaman terakhirnya sebelah kiri solar panel, kalau sebelah kanannya ada kincir angin, ini ada perhitungannya. Jadi kincir anginnya ada berapa, terus jumlah yang dihasilkan itu ada berapa. Terus untuk analisa angin untuk pengaruh terhadap kincir anginnya sendiri emang nanti saya bakalan biar lebih jelas lagi. Cuman untuk posisinya dia agak nyerong, jadi dia lebih gitu. Untuk ini potongan itu ada di ini Pak, di setelah gambar detail itu ada gambar potongan set. Jadi satu itu dari depan sampai ke belakang, terus ada dua gambar yang potongan yang dipotong jadi dua gitu, biar lebih jelas kelihatan elevasinya gitu. Oke, lanjut. Yang di perhitungan kedengeran nggak suara saya? Ya, didengar Pak. Nah, yang di perhitungan penghematan energi listrik, solar panel sama kincir angin, ini kan ada nih. Nah, yang jadi pertanyaan ini kelebihannya ini dikemanain? Nah, itu udah simpannya dulu. Ini kan surplus, dilihat ya. Iya. Ya udah lanjut. Oke, terus untuk yang ini Pak, untuk analisa kontur. Analisa kontur itu di bab 3 sebenarnya udah ada. Cuma nanti mungkin saya lengkapin lagi Pak, biar lebih jelasnya. Nanti untuk yang tadi Pak sebutin untuk apa dari existing, terus sebab dan akibatnya apa, terus pemecahannya seperti apa gitu Pak ya. Terus untuk gambarnya nanti saya lengkapin lagi agar lebih rapi lagi. Sama satu lagi yang terkait view tadi yang screen yang preseno dari Pak Randi itu dari posisi dari arah parkiran menghadap ke area pusat kegiatan gitu Pak ya. Jadi yang kelihatan cuman area lobinya aja gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dari arah orang dari jalan nih, dari tepi jalan orang turun, itu kalau lihat ke area pusat kegiatan itu emang tidak full kelihatan bangunan utamanya, cuman bangunan utamanya tetap kelihatan. Ya, jadi kalau udah masuk ke area parkir emang karena bentuk bangunannya yang lumayan besar, jadi yang kelihatan pasti bangunan yang ada di depannya, yaitu bangunan lobinya gitu. Oke. Tiga menit lagi, Fendi. Oke, terus untuk sampah ya. Untuk sampah ini untuk di tapak itu cuma ada notasi untuk lokasi sampahnya ya. Soalnya untuk pembagian sampahnya itu kan dibagi menjadi dua, untuk yang anorganik ya, sama organik. Jadi untuk yang sampah organik itu dibikin jadi kompos. Nah, maksudnya dibikin jadi kompos ini tidak memerlukan area yang banyak atau ini, karena secara otomatis dari sampah organik tersebut kalau dibiarkan dan dipindahkan ke dalam satu area di sebelah pengumpulan sampah itu dalam waktu tertentu bisa menjadi kompos sendiri gitu. Sedangkan untuk sampah anorganiknya itu dia
truk sampah itu disediakan oleh pemerintah setempat. Dia masuk ke servis, langsung ke depan bak sampah, diangkut, baru dibawa ke pusat penanggulangan sampah di bank sampah gitu. Jadi emang untuk sampah anorganik ini nggak didaur ulang di situ gitu. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Oke. Masih ada. Oke. Karena waktunya sudah sangat-sangat mepet ya, kita jadwalkan selesai di 3:30. Fendi bisa keluar dulu. Kami akan berdiskusi, penguji dan pembimbing. Selamat sore semuanya, selamat sore Fendi. Selamat sore. Sore, Bu. Sore. Nah, jadi tadi kita antara dosen pembimbing dan tim penguji beserta Kaprodi, kita sudah melakukan deliberasi gitu ya. Kita udah membahas tentang skripsinya, tugas akhirnya Fendi terkait proyek yang berjudul Pusat Kegiatan Seni dan Budaya Dieng di Jawa Tengah. Secara keseluruhan, proyek tersebut gimana ya bilangnya ya, masih butuh direvisi gitu, masih terutama terkait dengan masukan yang diberikan oleh kedua orang penguji, yaitu saya dengan Pak Randy. Nah, mungkin karena waktunya yang singkat, kita juga tidak bisa maksimal ya dalam bertanya mengenai analisa, mengenai konsep, mengenai mungkin informasi-informasi lain yang kiranya kurang jelas gitu. Namun hal tersebut bisa bisa dilakukan via email, korespondensi di luar dari ini, dari dari event sidang ini gitu. Dan terkait dengan hasilnya, mukanya tegang banget ya. Oh gitu. Oke, bikin anak orang Lagi tegang. fokus. TikTokan dulu, TikTokan. Jadi pos saya batal. Terkait dengan hasilnya, kita sudah kami dari tim penguji beserta pembimbing dan dengan Pak Firman ya sebagai supervisor, Pak Prodi Observer ya. Yes, sorry, sebagai observer. Kami memutuskan bahwa Fendi lulus. Alhamdulillah. Fendi lulus dengan revisi minor, ya, dan kelulusan tersebut artinya Fendi diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, melakukan revisi terkait dari poin-poin yang sudah disebutkan oleh penguji dan Fendi diberi waktu sampai dengan tanggal 8 Juni. 8 Juni. Gitu. Dan apabila Fendi tidak melakukan pengumpulan lewat dari tanggal tersebut, maka kami berhak untuk menganulir apapun nilai yang sudah diputuskan sekarang, gitu ya.
Cuman saran saya sih baiknya dilakukan deh, walaupun lulus itu tetap berpengaruh pada akhirnya nanti ke ini ya, ke IPK terakhir gitu ya, dan berpengaruh juga Iya. terhadap ya mungkin kalau misalnya nanti Fendi berencana untuk melanjutkan studi atau ya ini kan milestone terakhir ya gitu. Jadi tolong diberikan fokusnya untuk melakukan revisi tersebut. Gitu kira-kira kalau Iya. dari dari Pak Randy, dari Bu Monik dan Pak Firman ada masukan lain? Pak Randy dulu deh, Kalau silakan. dari saya sih sudah cukup, Bu. Yang tadi aja dikasih masukan tinggal dibetulin saja. Iya, Pak. Siap. Dan Lanjutnya Bu Monik. Fendi diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi ya ke masing-masing penguji dan pembimbing. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi karena kan tadi agak buru-buru juga ya karena waktunya sangat-sangat ngepas gitu, sangat-sangat mepet gitu. Jadi mungkin kalau misalnya hal-hal yang kira-kira Fendi kurang paham gitu daripada nanti revisinya malah jadi salah, mungkin Fendi bisa melakukan klarifikasi ke tiap-tiap penguji. Oke, lewat email ya bisa. Bisa lewat email ya, apapun yang kira-kiranya nyaman aja sih, dikontak aja dulu. Bisa lewat email, bisa lewat WA, terserah sih kalau dari saya ya. Gitu. Oh ya. Kalau dari Bu Monik gimana? Ada ini lagi? Ada masukan lagi? Saya rasa yang baru disampaikan oleh Bu Astrid cukup merangkum ini ya, apa yang akan disampaikan oleh penguji dan pembimbing, Fendi. Silakan dikerjakan aja. Kamu kan sudah mulai kerjakan tanggal 1, jadi tolong time managementnya diatur baik-baik. Yang penting tidak lewat deadline tanggal 8 Juni, ya. Ya, oke, Miss. Oh iya, tadi Bu Astrid sudah menyebutkan yang dikirim dalam bentuk PDF ya, Bu? Oh, belum. Jadi nanti ininya revisinya dikirim dalam bentuk PDF dan itu cukup ini aja, cukup terkait poin-poin yang disebutkan aja. Nggak usah semuanya gitu. Dari poin-poin ini kan aja, nanti silakan di-submit, terus nanti kan bakal ada submission terakhir ya, Pak Firman ya. Nah, submission tersebut revisinya bisa dimasukkan ke dalam submission tersebut untuk mengganti hal-hal yang harus direvisi. Iya. Fendi mengerti ya? Sebenarnya suaranya agak putus-putus, Bu. Oh, kamu iyanya soalnya setengah hati gitu. Jadi nanti yang dikumpulkan, halo? Mungkin Fendi nanti di WA saja Bu Astrid, gimana, daripada kita capek ngomong terus dianya putus-putus gitu. Bagaimana Bu Astrid? Iya, Bu. Boleh? Iya. Boleh. Nanti di WA saja ya supaya lebih jelas. Ya, ini hanya untuk formalitas nanti. Untuk direkam aja ya. Ya. Oh ya. Ya nanti di WA supaya lebih jelas ya Fendi. Iya Bu. Ya. Oke. Ada masukan lagi Pak Observer? Pak Firman? Oke, ya sekali lagi selamat ya Fendi ya, sudah setengah tahap menuju lulus murni. Jadi ini baru lulus secara apa ya? Secara setengah lah ya. Nanti benar-benar lulusnya kalau emang revisi itu sudah dikasih. Jadi kita sudah punya nilai Fendi, tapi kita akan keep sampai benar-benar Fendi kumpulin. Baru kita rilis gitu ya. Jadi tolong jangan sampai dilewatkan kesempatan ini sampai 8 Juni karena konsekuensinya kalau terlambat akan cukup sayang gitu ya dengan apa yang sudah susah payah Fendi lakukan. Itu aja sih. Jadi ya mudah-mudahan masih semangat nih ya untuk ngejar sampai 8 Juni nanti ya. Oke. Harus Pak, harus. Oke, cukup Bu Monik. Ya, itu aja mungkin. Sudah jam 4 juga. Kita foto dulu. Aku dan Pak Firman kayak tadi ya Pak. Foto lagi. Aku dulu baru Pak Firman ya Pak. Oke. Ya. Siapa? Bu Monik dulu ya? Dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Fendinya merem tuh. Soalnya dia melek Pak, dia sudah melek. Iya.
Tadi yang lebih ekspresif dong kan? Ya, kan sudah Sudah lulus. setengah lulus. Itu muka lega. Boleh Pak gimana Firman. mau gini gimana terserah. Muka lega terus jadi ngantuk gitu. Tegangnya hilang. 1, 2, 3. Iya. Ya, silakan Pak Firman. Ya. Oke, siap 1. Di saya buat diem aja nih ininya nih posenya. Hah? Iya, nggak bergerak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap sekali lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sip. Dan Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih silakan Bu Manik semuanya. untuk ditutup kalau ini. Ya. Dengan demikian sidang tugas akhir untuk Fendi dengan judul Pusat Kegiatan Seni Budaya Dieng Jawa Tengah saya tutup ya. Sudah selesai. Terima kasih Fendi, Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu Ya. lagi. Ya. Di ketemu lagi. sidangnya Okta. Oke. Oke. Ya, oke, terima kasih. Sukses ya Fendi. Ya. Sukses Selamat Ya, ya siap, Pak. Fendi. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Jangan lupa Selamat revisinya. Terima kasih, Pak. Ditunggu revisinya. Ya, Ya. Ya, ditunggu ya. Siapa tadi? Yuk, next. Revisi Lebaran. dan kue kering. Saya pas Oke. pas. Siap. Ketua puji 40% bobotnya silakan Bisa diatur diprioritaskan. ya. Buat anak yatim itu, buat anak yatim bukan buat kita kok. Jaelah. Saya yatim bapaknya udah nggak ada. Pertanyaan jebakan. Pak Firman juga anak yatim. Iya, makanya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Fendi. Fendi ini hanya intermezzo ya, jangan dianggap serius ya. Oke, nanti yang serius saya WA. Oke, ya, Yang oke. revisi-revisinya. Oke, Saya siap. serius. Oke, Ya, terima Oke. kasih. Sampai ketemu. Ya. Yuk. bye. Ya, bye. Bye. Dadah. Semua. Dadah. Nih, Pak Polta, panggil kita berdua nih.